Jadi kami baru menyampaikan kepada Pak Mahfud MD surat kita baru diterima di administrasi tata usaha Kementerian Kemenko tentang ada dugaan kelanjutan dari kemarin, yaitu di mana gerakan-gerakan dari komplotan atau geng Rafael ini yang merambah ke sektor pertambangan. Sektor ini adalah yang kemarin ribut-ribut di Mabes Polri, namun belum berujung. Nah, kami harapkan agar nanti Pak Mahfud MD bisa menelisik 920 halaman kurang lebih. Kalau kami hitung sampai kurang lebih 50 korporasi terlibat di dalamnya. Modus operandi mereka itu hanya dua. Pertama, pengemplangan pajak. Satu perusahaan yang ada selebgram inisial S itu, yang istri dari petinggi berseragam, itu hampir 2 triliun mengemplang. Itu periode 2020-2022. Nah, baru modus yang kedua, mereka adalah selalu memanipulasi dan menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos produksi untuk eksplorasinya mereka dan atau eksploitasi. Jadi ada modal kerja itu mereka tutup-tutupi, mereka tidak beritahu. Padahal itu adalah hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak mereka, itu harus diketahui negara. Harusnya Pak Menko bisa menelisik ini karena kami lihat sejak periode 2016 terjadi perubahan yang luar biasa besar di dunia pertambangan Indonesia. Perubahan pemilik modal dari komunitas A menjadi komunitas B, kelompok A kepada kelompok B. Jadi ini adalah satu modus yang patut dicurigai oleh negara. Jangan sampai mereka melakukan langkah-langkah untuk memanipulasi negara yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi manipulasi ini kecenderungan adalah modal-modal atau uang kotor itu berpindah ke pertambangan. Kami mau menyatakan seperti itu. Jadi negara jangan sampai kalah oleh orang-orang seperti itu, karena bagaimanapun masih banyak korporasi dan individu-individu kita yang masih baik di dunia pertambangan, bukan seperti kelompok ini. Kami memberi clue kepada Pak Jokowi, seperti bagaimana hiruk pikuknya negara bersemangat gitu ya, senang terhadap nikel. Produksi nikel kita ternyata kalau mau jujur oleh investor bukan ditujukan kepada bahan baku baterai listrik. Hati-hati, itu lebih cenderung pada mereka pada untuk mengambil dan mencampur menjadi bahan anti karat pada besi. Jadi pemerintah kita sudah dininambobokan, diberikan iming-iming bahwa produk ini bahan bakunya kan ke produk baterai listrik. Sesungguhnya tidak. Jadi motif-motif ini perlu juga dicermati negara. Jangan sampai kita terjebak euforia terhadap hal itu. Intinya pajak yang harusnya didapatkan negara, kontribusi dari ongkos produksi atau modal kerja para petambang ini seharusnya bisa mensejahterakan rakyat. Kami sepakat dengan Pak Mahfud MD. Jadi kalau Pak Mahfud MD kemarin tanpa ada breakdown menyebut 20 juta rupiah per warga Indonesia bisa digaji, kami bantu dengan data tadi, itu benar adanya. Bang, tapi kalau keterlibatan artis ini di pertambangan ini ya, pengemplangan tambang ini, perannya apa sih Bang? Umumnya mereka di hilir, di hulu itu paling kayak si S ini. Tapi ada juga nanti seperti yang saya sebut tadi, adalah putri dari seorang petinggi berseragam, inisialnya K. Itu dia putri, masih muda, tapi bisa masuk ke dalam korporasi tambang yang usia tua dan baru dibeli perusahaan itu kemarin, 2021. Dan kami dapat informasi bahwa orang tua si putri ini sudah sempat ya diguyon-guyoni oleh salah seorang Menko untuk dikatakan direm anaknya itu. Nah, jadi kita berharap agar negara jangan kalah oleh orang-orang jahat yang bisa masuk ke dunia pertambangan padahal ekspertisnya tidak ada, modalnya kosong, patut diragukan sumbernya. Kami berharap agar Pak Mahfud MD bisa menelisik. Jikapun Pak Mahfud mempunyai waktu luang untuk berdiskusi, kami siapkan waktu. Kami akan dengan senang hati menghadap Pak Mahfud.
Yang pasti tahap awal dokumen sudah kami sampaikan 920-an halaman. Berarti Itu alurnya ada, itu dokumen perusahaannya ada, bagaimana perusahaan itu bermasalah, pajaknya ada, bagaimana mereka mempunyai modus menghindarkan deteksi modal kerja perusahaan itu. Begitu. berarti emang auditnya itu ngaudit pertambangan ini, masalah pertambangan ini udah lama ya Bang, udah berapa lama? Ini 2016 mereka marak mengganti baju. Kalau bisa disebut, mereka ini tadinya bermain di dunia hitam di sektor berbeda, kemudian main ke dunia tambang. Ini sepertinya modus. Dan cenderung 50 korporasi ini berpindah tangan dalam kurun waktu 8 tahun ini. Seperti apa ya? Seperti jamur di musim hujan, perpindahan pemilik saham yang lama ke yang baru kurun waktu 8 tahun ini. Gitu. Kalau perannya Alun sendiri di skema tambang? Mereka masuk ke setiap persoalan pajak tambang ini. Dan umumnya pajak-pajak pertambangan ini memang mengemplang umumnya. Mengemplang tuh maksudnya yang didetailkan gimana? Pertama, tidak sesuai dengan produksi yang diproduknya, tidak sesuai dengan pendapatannya, dikecilkan, dan kalaupun sudah bermasalah, mereka menghindar, masuklah komplotan ini. Ini modus operandi mereka. Jadi seperti memanfaatkan laporan yang tidak benar itu? Betul, jadi pintu masuk mereka adalah pintu masuk laporan perpajakan dimanfaatkan sedemikian rupa, seperti modus 2011 Rapel Alun di Jawa Timur. Ini sekarang ternyata komplotannya masuk ke semua lini begitu. Jadi untuk perusahaan tambang ini kan banyak nih Bang? Banyak. Ya kan? Nah, mereka kenapa enggak lebih reaktif terhadap melaporkan istilahnya sindikat kejahatan ini? Mereka nyaman, sebab mereka tidak membayar beban yang besar kepada negara. Orang-orang ini memetiknya menjadi lebih kecil daripada beban ke negara. Kan sayang, masa kalah negara oleh komplotan ini? Itu maksud kami. Jadi contoh, ada kasus yang selebgram S itu. Di perusahaan itu dia kena pajak, itu pajak bermasalahnya hampir 2 triliun, 1,7 something. Akhirnya nggak bayar. Tapi selebgram itu ikut berkontribusi karena dia punya suami yang berseragam. Itu pintu-pintu masuk mereka. Apakah dibayar? Kita tanya Bu Sri Mulyani. Kami yakin itu tidak dibayar. Karena masuklah orang-orang baru yang mempunyai kekuasaan dan atau link kepada kewenangan tertentu di negara ini saat ini. Gitu. Bang, update perkembangan laporan Abang di KPK soal terhadap RAT. Oh ya, kami tadi alhamdulillah tadi baru ditelepon dari sekretariat KPK, tapi untuk yang selebriti yang P, yang kasusnya adalah biaya komisi atau kickback PT Asuransi Bangun Askrida yang diterima oleh 22 orang gubernur itu. Tadi baru kami dikontak, mereka meminta ketemu dengan pembocor di Askridanya, kami akan upayakan. Mereka minta dilengkapi alur uangnya dan penyebutan nama bukan inisial lagi. Kami menyanggupinya. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa di Sangat baik sekali sekarang? KPK tadi mengkomunikasikannya, tapi karena ini menjelang Idul Fitri, mereka minta nanti habis Idul Fitri kami menyiapkan semua dokumen dan atau kayak whistleblower-nya ya dari Askridanya gitu. Insya Allah nanti ada, mudah-mudahan bisa dan mereka mau tidak alergi karena KPK tadi minta tertutup kok katanya, biar jangan terlihat banyak orang dan diketahui orang lain. Gitu. Oke, jadi segera ya di Harapan kita seperti itu. Jadi kalaupun targetnya seperti dari Cumi menyampaikan selebriti itu dihilir, namun kami menghargai itu, walau dihilirkan itu adalah bagian dari uang kejahatan. Ya kita seperti awal menyampaikan kepada inisial P dan lain-lain yang terkait dengan keluarga-keluarga gubernur pada saat membuka skincare, butik atau pet shop, ya cepatlah berkonsolidasi. Kita bukan mau mengatakan mereka orang jahat, tapi mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dan sumber-sumber uang itu. Gitu. Oke. Mungkin pemanggilan mereka itu akan dilakukan kapan? Kalau itu kan kewenangan KPK. Selama Biarlah ya. Tapi kami tadi senang sudah dikontak KPK terkait dengan pengaduan kami terhadap kejadian atau manipulasi atau ada kickback di PT Asuransi Bangun Askrida yang mengalir secara cash ke kurang lebih 22 orang gubernur, di mana yang terbesar itu adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat,
kemudian masuk ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, ada Banten. Gitu dia. Itu periodisasi 2018-2022. Gitu. Oke, siap. Bang,